Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Saudara-saudaraku, kaum muslimin wal muslimat, sebangsa dan setanah air, rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah, kita semua senantiasa diberikan kesehatan, senantiasa diberikan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Utamanya kita semua bisa diperkenankan lagi, diberikan kesempatan oleh Allah bisa memasuki bulan Ramadan yang tidak kurang dari seminggu lagi. Ramadan itu sudah akan meninggalkan kita. Ramadan yang mulia itu segera sirna. Ramadan yang penuh berkah itu segera jauh dari kita. Makanya mari kita bersungguh-sungguh, mari kita menjaga istiqomah ibadah kita sampai akhir di bulan Ramadan. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang bahagia, bukan menjadi orang-orang yang merugi. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, madunya Ramadan atau inti atau puncak dari keberkahan bulan Ramadan adalah 10 hari terakhir di bulan ini. Sayyidatina Aisyah, istri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memberikan gambaran kepada kita sebagaimana yang ditulis, yang termaktub dalam hadis Nabi. Kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'ashr shatta mi'zarahu wa ahya lailahu wa ayqadha ahlahu. Siti Aisyah menceritakan bahwa ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memasuki 10 hari terakhir, beliau mempunyai amaliyah yang tidak seperti hari-hari biasanya. Yang pertama adalah syidda mi'zarahu, Rasulullah mengencangkan ikat pinggangnya. Kemudian yang kedua, wa ahya lailahu, Rasulullah itu menghidupkan pada malam-malam akhir Ramadan ini. Kemudian yang ketiga, Rasulullah membangunkan keluarganya, istri dan anak-anaknya untuk menghidupkan malam-malam akhir Ramadan ini, malam yang mulia. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, hadis ini memberikan ibarah, memberikan pelajaran yang penting bagi kita. Pada akhir Ramadan ini, marilah jaga terus semangat kita, spirit ibadah kita sampai akhir bulan Ramadan. Mungkin dari kita sudah ada yang capek pikirannya, capek fisiknya. Ketika menjelang Lebaran, justru pikiran kita semakin kencang. Kita masih berpikir bagaimana isi dari toples di rumah kita. Kita masih berpikir bagaimana pakaian, baju untuk keluarga kita. Bahkan kita masih kepikiran besok kita mau ngasih apa kepada orang-orang terdekat kita. Sehingga pikiran-pikiran itu mengganggu semangat ibadah kita, terlebih pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Memang diakui atau tidak, menjadi pribadi yang istiqomah itu memang berat. Yang mudah itu istirahat. Kalau istiqomah memang berat, tapi itulah konsekuensi dari kita taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pasti menemukan hal-hal hambatan
yang kita lalui selama kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari itu semua Allah ingin melihat kita, apakah kita itu menjadi ibadur Rahman atau kita hanya sebatas ibad Ramadan. Apakah kita menjadi hambanya Allah yang Maha Rahman atau sebatas kita menjadi hamba bulan Ramadan. Yang diharapkan kita adalah menjadi hamba-hambanya Allah, bukan hamba-hamba bulan Ramadan atau waktu-waktu tertentu saja. Maka dari itu, marilah di akhir Ramadan ini kita meniru Rasulullah Muhammad SAW. Yang pertama adalah mengencangkan ikat pinggangnya. Maksud di sini adalah Rasulullah ketika di bulan Ramadan itu i'tizalun nisa' alal firashi wa adamu mujama'atihinna yang artinya pada bulan akhir-akhir Ramadan ini Rasulullah itu mengurangi aktivitas berkumpul, dalam arti berkumpul bersama istrinya atau jima kepada istri-istrinya, karena Rasulullah pengen memaksimalkan 10 hari terakhir ini yang dimana Allah menurunkan suatu malam Lailatul Qadar yang menurut sahabat Umar bin Khattab disembunyikan di setiap malam-malamnya. Maka dari itu Rasulullah yang maksum saja, yang tidak pernah berdosa, beliau melakukan ibadah yang luar biasa sampai beliau mengurangi aktivitas berkumpul dengan istri-istri beliau. Kita sebagai umatnya Nabi, pecinta Rasulullah, marilah kita meniru ketika di bulan Ramadan, khususnya di akhir ini, kita meniru, kita kencangkan ikat pinggang kita, maksudnya kita lebih semangat dalam beribadah kita. Kemudian yang kedua, wa ahya lailahu, Rasulullah menghidupkan pada malam-malam itu. Rasulullah SAW mengurangi tidurnya, mengurangi beliau sare. Untuk apa? As-sahru lil ibadah, terbangun tidak tidur karena untuk melakukan ibadah. Maka dari itu banyak ibadah-ibadah yang dapat kita lakukan dalam menghidupkan malam-malam akhir Ramadan ini. Boleh kita meniru kitab Nihayatuz Zen Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani memberikan pelajaran kepada kita cara menghidupkan malam itu. Yang pertama adalah wahia ihya lailatiha bis salati, menghidupkan malam itu dengan menjalankan sholat-sholat sunnah. Ini adalah muratib atau tingkatan orang menghidupkan malam akhir Ramadan yang paling tinggi, menjalankan sholat-sholat sunnah selain sholat wajib. Dengan catatan sholat wajib pasti dilakukan, kemudian sholat sunnah diistiqomahkan, dijalankan lebih terlebih dalam 10 hari terakhir ini. Kita bisa sholat qiyamul lail, sholat apa saja. Ada sholat tahajud, ada sholat hajat, sholat tasbih, dan sebagainya. Dalam malam-malam ini, malam-malam akhir ini, marilah kita bersungguh-sungguh melakukan itu. Kemudian yang kedua, ihya ma'zomatiha bidzikri, menghidupkan malam-malam ini dengan zikir kepada Allah, membaca tasbih, membaca istighfar, membaca sholawat, tadarus Al-Quran. Itulah tingkatan kita menghidupkan malam ini, tingkatan yang wusto atau tengah-tengah. Kemudian yang terakhir, menghidupkan malam ini dengan wahiyya ayyusolliya al-isya'a fi jama'atin was-subha fi jama'atin. Kemudian yang ketiga, kita menghidupkan malam ini minimal sholat isya kita berjamaah dan sholat subuh kita berjamaah. Itu masuk dalam kategori kita menghidupkan malam ini sebagaimana perintahnya Nabi, yaitu wa ahya lailaha. Rasulullah SAW tiap 10 terakhir menghidupkan malam ini. Kemudian yang ketiga, yaitu wa aiqadha ahlahu. Rasulullah membangunkan keluarganya. Rasulullah mengajak bukan hanya
beliau saja yang menghidupkan, yang mengisi malam ini, tapi beliau juga membangunkan istri-istri beliau, membangunkan putra-putri beliau untuk melakukan ibadah di malam-malam yang mulia ini. Karena ini adalah malam-malam yang inti dari bulan Ramadan. Di situ ada Lailatul Qadar, di situ ada keberkahan yang lain. Maka jangan sia-siakan kesempatan yang bagus ini, jangan sia-siakan kesempatan yang penting ini. Maka dari itu, semoga kita semua diberikan istiqomah, diberikan umur panjang, diberikan kekuatan untuk menjalankan amal ibadah selama di bulan Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. Ramadhanu tajalla wa batasama tuba lil abdi idza watanama. Ramadhanu tajalla wa batasama tuba lil abdi idza watanama. Arda maulahu bimal tazama tuba lin nafsi bitaqwaha. Ramadan mulia segera sirna, jauh dan pergi dari diri kita. Ramadan mulia segera sirna, jauh dan pergi dari diri kita. Marilah kita menjaga semua tadarus salat i'tikaf mulia. Ramadhanu tajalla wa batasama tuba lil abdi idza watanama. Ramadhanu tajalla wa batasama tuba lil abdi idza watanama. Arda maulahu bimal tazama tuba lin nafsi bitaqwaha. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.